Dari saya, Bu. Terima kasih, Romo, Bapak Ibu, yang sudah meluangkan waktunya untuk kita bersosialisasi tentang Pekan Suci. Kita akan menjelaskan ini jadwal Pekan Suci memang sudah di-share di beberapa grup, tapi perlu juga disosialisasikan kembali supaya umat, khususnya umat paroki kita, umat gereja kita tidak menjadi bingung ya kalau hanya membaca pada surat yang kebetulan mungkin tulisannya kecil-kecil dan sebagainya, menjadi bingung. Nah, ini ada beberapa hal karena perlu juga harus disampaikan kepada umat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sangat bersyukur karena pada Pekan Suci ini, Keuskupan Agung Jakarta memberikan kepada kita jadwal untuk misa dan ibadat itu per misanya atau per ibadatnya itu bisa 2 kali. Ini saya sebutkan saja, pada Minggu Palma, tanggal 28 Maret nanti, kita diberi kelonggaran oleh Keuskupan Agung Jakarta bisa menyelenggarakan misa 2 kali. Nah, untuk itu kita jadwalkan, kami menjadwalkan misa yang pertama, Minggu Palma, itu jam 9 pagi, dan yang kedua itu jam 5 sore atau 17 sore ya. Begitu juga Kamis Putih, karena Kamis Putih itu hari kerja bukan hari libur, maka misa pertama itu jam 5 sore. Harapannya nanti yang ikut jam 5 sore sudah bisa datang ke gereja. Begitu juga yang kedua, itu agak malam, Bapak Ibu, yaitu jam 20 malam atau jam 8. Untuk ibadat Jumat Agung, nanti di sini ibadat Jumat Agungnya yang kami tulis, tapi nanti ada keterangan lebih lanjut. Ibadat Jumat Agung yang pertama, itu jam 3 sore, jam 15, yang kedua itu jam 18 atau jam 6 sore. Nanti kami juga tulis setelah jadwal ini ada jadwal juga tentang teguran dan jalan salib. Bapak Ibu, untuk Sabtu malam Paskah, untuk misa yang pertama itu jam 5 sore sama dengan Kamis Putih, dan yang kedua adalah jam 20 malam atau jam 8 malam. Pagi harinya, hari Minggu Paskahnya, ini jadwalnya sama dengan Minggu Palma, yaitu yang pertama jam 9 pagi, yang kedua jam 5 sore atau jam 17 sore. Ya. Bapak Ibu, untuk semua misa ini ada 10 kali misa, itu semuanya nanti offline, ada umat yang bisa mendaftar dan juga online. Dua-duanya ditayangkan secara streaming ya. Jadi baik yang pagi atau yang sore atau yang sore dengan yang malam, dua-duanya nanti akan ditayangkan secara langsung atau streaming. Dan umat yang mengikuti misa, yang bisa datang ke gereja sesuai kriteria yang sudah disepakati oleh Keuskupan Agung Jakarta, itu tetap wajib membawa undangan. Ini nanti undangannya Bapak Ibu bisa secara longgar, jadi tidak lagi seperti ini hari-hari Minggu biasa. Hari Minggu biasa itu tetap melalui ketua lingkungan. Ini Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun di Bela Rasa bisa langsung mendaftar. Tapi harapannya karena
Kuota misa hanya 105 orang untuk umat, dan selebihnya itu untuk panitia dan petugas-petugas yang lain, seperti petugas liturgi, petugas tata laksana yang lain, petugas koster dan sebagainya, petugas komsos dan sebagainya, sehingga per misa untuk umat kuotanya sekitar 105 orang. Maka harapan kami, karena yang ada di gereja Barnabas kita itu sudah yang punya akun lebih dari 1.000 orang, harapan kami, Bapak Ibu yang sudah bisa berhasil mendapatkan kuota atau undangan nanti yang di Minggu Palma, dengan harapan jangan ambil lagi undangan yang di Kamis Putih atau yang di Jumat Agung atau yang di Malam Paskah, supaya terjadi pemerataan, ya. Jadi ini ada 10 misa, mudah-mudahan Bapak Ibu pilih salah satu dari misa yang sudah kami siapkan, yang nanti gereja siapkan, supaya masing-masing nanti mendapatkan giliran, ya. Karena ini sistem longgar, tidak dibatasi wilayah, jadi 12 wilayah bisa langsung mendaftar. Nanti jadwal daftarnya ada, bagaimana caranya nanti tim Bela Rasa juga akan sosialisasi. Ya. Lanjut, nah Bapak Ibu, pada Kamis Putih nanti, setelah misa yang kedua, gereja juga akan menyelenggarakan teguran secara online. Ini teguran, tapi diselenggarakan online, tidak ada umat, jadi nanti cuma ada petugas, beberapa petugas yang hadir. Setelah misa yang kedua, jadi kalau misa jam 8, harapannya jam 9:15 atau sudah selesai, ada dibersihkan sebentar, nanti jam 9:30 kita bisa ikuti lagi teguran yang akan diselenggarakan oleh gereja kita. Ya, mudah-mudahan nanti secara liturginya nanti dari tim liturgi Bu Ari akan menjelaskan lebih detail untuk itu. Bapak Ibu, pada hari Jumat, kalau tadi yang saya sebutkan adalah ibadat Jumat Agungnya, tapi pagi hari kita juga mengadakan secara offline dan online, yaitu jalan salib jam 8 pagi. Ya, Bapak Ibu juga bisa mengikuti ini secara online, tapi juga dimungkinkan untuk offline, yaitu sekitar 50 umat. Kalau ini hanya separuh dari umat misa. Kalau misa 105, pada jalan salib, nanti Bapak Ibu bisa mendaftar juga dengan undangan, nanti di Bela Rasa juga, tapi kuotanya hanya 50 umat. Ya, ada bersabar juga kalau memang di jalan salib nanti tidak dapat kuota, ya ikuti saja secara online-nya. Itu untuk jalan salib, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita juga tentu saja mengharapkan nanti pada puncak Pekan Suci, yaitu Misa Paskah, anak-anak juga kita berikan misa juga khusus untuk anak-anak, ya. Gereja juga akan menyapa pada anak-anak kita, yaitu hari Minggu, Misa Paskah, tapi jam 11 siang, itu secara online ya, tidak ada anak-anak yang datang, kecuali nanti ada beberapa petugas yang memang sudah diatur sedemikian rupa, ya. Itu nanti ada beberapa yang, tapi misa ini adalah online jam 11 siang. Jadi jangan lupa nanti Bapak Ibu yang ikut pertemuan ini, anak-anaknya atau cucu-cucunya itu diberitahu untuk ikut misa anak-anak secara online jam 11, karena jam 9 pagi sampai jam 10:15 kurang lebih itu ada misa Paskah yang pertama. Setelah gereja nanti dibersihkan, didesinfektan, baru ada jam 11 siang ada misa online untuk anak-anak, dan sorenya jam 15 nanti ada misa lagi untuk kita bersama, ya, jam 17. Itu misa untuk anak-anak. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk PPK, ya, selanjutnya
Mungkin mungkin gambari Bu Nona. Baik, kalau itunya belum bisa keluar gambarnya, saya bacakan. Setelah ini kami juga menjadwalkan untuk PPK yang akan atau pelayan petugas pembawa komuni yang akan membawa komuni untuk keluarganya. Gereja juga menyiapkan juga Bapak Ibu untuk PPK nanti untuk semua misa itu pendaftarannya bersamaan dengan dibukanya Bapak Ibu untuk mendaftar misa, yaitu tanggal 19 Maret. Ya, mohon dicatat, tanggal 19 Maret jam 12 siang sampai dengan hari Selasa 19 Maret sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Maret. Ya, itu malam hari. Bapak Ibu bisa mendaftar nanti di Bela Rasa secara sistemnya adalah longgar. Longgar itu Bapak Ibu mendaftar mandiri, tidak melalui ketua lingkungan. Jadi sudah tidak melalui ketua lingkungan kembali. Ya, itu nanti harapannya Bapak Ibu bisa mendaftar sendiri-sendiri, tapi dengan harapan Bapak Ibu juga berbagi dengan umat yang lain. Apa-apa, saya bacakan kembali, mungkin waktu saya kirim PowerPoint kurang lengkap. Bapak Ibu, untuk Pixis yang untuk Minggu Palma, ini untuk Minggu Palma hari Minggu, Bapak Ibu bisa menyerahkan Pixis yang akan diserahkan untuk yang mengikuti misa online itu hari seperti biasa, hari Jumat dan Sabtu, tanggal 26 dan tanggal 27, jamnya sama, jam 15 sampai jam 17, yaitu sore, itu di lobi gereja, ya, itu seperti hari Minggu biasa. Ya. Cuman Bapak Ibu nanti Pixisnya silahkan ditulisi agak lebih rinci untuk misa yang jam 9 atau misa yang sore hari, ya, ditulisi. Kalau nggak ditulisi takutnya nanti diisi semua yang di jam 9, tapi diambilnya sore hari, jadi petugasnya akan kebingungan. Jadi dikasih tanda, ya, mau Bapak Ibu mau yang sore, yang jam mau diambilnya yang setelah misa jam 17 atau setelah misa yang jam 9, ya, itu. Begitu juga untuk Kamis Putih dan Jumat Agung. Bapak Ibu kami dari TGKP itu akan menerima Pixis Bapak Ibu itu hari Selasa dan Rabu 30 dan 31. Hari Kamisnya untuk Kamis Putih, jadi jamnya sama, jam 15 sampai jam 17. Tapi nanti pengambilannya berbeda. Kalau yang Minggu Palma itu mengambilnya di GKP lantai 2 seperti hari Minggu. Kalau yang untuk Kamis Putih itu nanti Bapak Ibu mengambilnya di Leodehon. Ya, kami mempersiapkannya di Leodehon. Jangan lupa nanti Bapak Ibu mengambilnya di Leodehon setelah misa. Sama, karena itu ada 2 kali misa, Bapak Ibu juga ditulisi mau misa yang jam berapa, mau diambilnya yang jam berapa, yang sore atau yang malam. Ya, nanti kalau memang banyak yang sore, ya nanti kita khususkan yang sore semua, nanti akan kami beritahu supaya kami tidak menunggu terlalu malam kalau cuma 1 atau 2 orang yang ingin ngambil. Nanti akan kami info lebih lanjut secara jaringan pribadi atau japri. Tapi kalau memang banyak, kami akan melayani Bapak Ibu untuk semuanya. Ingat Bapak Ibu, khusus untuk Kamis Putih dan Jumat Agung, pengambilannya di Leodehon. Ya. Begitu juga untuk
malam Paskah dan Minggu Paskah masih di Leodehon, Bapak Ibu ya. Kalau yang untuk Sabtu malam Paskah, Bapak Ibu bisa menyerahkannya pada hari Jumat, tapi tempatnya bukan di lobi lagi karena lobi gereja sudah steril. Kami akan menunggu di Leodehon, ya, di Leodehon. Bapak Ibu jangan bingung-bingung, nanti kalau bingung bisa tanya security. Ya, nanti security akan kami beritahu juga. Tanya saja dengan baik dan sopan, nanti kami akan beritahu. Begitu juga pada hari Minggu Paskah, penyerahannya itu untuk hari Sabtu. Ya, untuk hari Sabtu, itu untuk Minggu Paskahnya, juga kami tunggu di Leodehon. Pengambilannya juga di Leodehon. Bapak Ibu, untuk Pixis, untuk Bapak Ibu yang ikut misa online nantinya, yang misa online, dan menjadi PPK keluarga, karena keluarga juga sudah menunggu. Jadi Bapak Ibu nanti datang ikut misa, dan tapi Bapak Ibu menjadi PPK keluarga, mengambil komuninya setelah misa atau setelah ibadat, nanti di GKP lantai 2, seperti biasa. Ya, kalau yang setelah yang online di GKP lantai 2, seperti biasa. Ya Bapak Ibu, jadi tidak usah ragu, nanti akan diarahkan oleh petugas tata laksana. Jangan ngambilnya pada saat komuni karena kita sudah rubah sistemnya. Kalau saat komuni takutnya nanti ada beberapa yang tidak tahu, bahkan grogi cara ngambilnya dan sebagainya. Maka setelah misa, Bapak Ibu, baik Minggu Palma, Kamis Putih, atau ibadat Jumat Agung, atau malam Paskah, atau Minggu Paskah, Bapak Ibu yang menjadi ikut misa offline, itu mengambil komuninya untuk keluarga, atau sakramen Maha Kudusnya untuk keluarga, itu setelah misa di GKP lantai 2, seperti biasa. Nanti ada Bapak Prodiakon yang akan menunggu di sana melayani Bapak Ibu. Ya, kira-kira itu yang kami sampaikan. Nah, Bapak Ibu, semua ini kami harapkan Bapak Ibu nanti bisa lebih jelas, karena kalau hanya membaca surat nanti nggak jelas karena bingung karena banyak itu. Nah, ini saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Untuk PPK, mohon maaf, untuk PPK online yang 5 tidak ada batas ya Bapak Ibu. Kami harapkan yang belum bisa masuk ke Bela Rasa mulai malam ini bisa mendaftar bergabung di Bela Rasa akun, sehingga keluarga bisa mendapat atau menerima sakramen Maha Kudus pada hari raya Paskah ini nanti, ya, pada pekan suci ini. Harapan kami semua umat bisa terlayani dengan baik. Ya Bapak Ibu, mohon yang punya anak-anak yang masih muda, yang betul-betul untuk berbakti kepada orang tuanya, untuk mau menjadi PPK online, ya, untuk menjadi PPK keluarganya, supaya orang tua atau kakek nenek dan sebagainya itu bisa menerima sakramen Maha Kudus pada hari raya Paskah ini atau pada pekan suci tahun ini. Ini harapan kami akan melayani Bapak Ibu sebaik-baiknya. Semoga semua bisa menjadi yang terbaik untuk umat paroki di Pamulang Gereja Rasul Barnabas. Itu saja dari kami yang tentang jadwal. Nanti tentang ada beberapa event liturgi yang akan dijelaskan oleh liturgi, dan bagaimana cara mendaftar dan sebagainya nanti akan dijelaskan oleh tim Bela Rasa dari timnya Bu Nona atau Pak Niko atau Pak Rustam. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadikan yang terbaik untuk gereja kita, dan kami mohon doa juga untuk kami semua yang melayani di gereja untuk tetap didoakan kesehatannya, terutama para romo kita, karena para romo kita juga sangat banyak sana-sini rapat, kerjaan, juga datang ke umat, melayani komuni dan lain-lain. Doakanlah kesehatan para romo
di Barnabas. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, berkah dalam. Begitu Bu Nona, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Rendro. Bapak Ibu, untuk penjelasan yang terakhir dari Pak Rendro, bisa ya baik. Maaf videonya terpotong ya Bu Nona. Kita mulai saja dari pemaparan tentang Pekan Suci tahun ini. Seperti Ibu Bapak ketahui, tahun ini kita sudah diizinkan untuk misa 2 kali setiap mulai Minggu Palma dan nanti sampai Tri Hari Suci. Slide berikut. Ya, perayaan liturgi selama pandemi itu diusahakan sederhana, singkat, sedikit orang yang mengikuti untuk menjaga jarak sosial, tanpa mengurangi kekusukan dan keagungan misteri yang dirayakan. Umat diajak semakin memahami dan menghayati liturgi dengan melakukan ibadat di rumah bersama keluarga. Nah, contohnya kemarin waktu Rabu Abu kita juga sudah diajak untuk membuat abu sendiri di rumah dari daun palma tahun lalu ya yang sudah diberkati. Kemudian melakukan sendiri di rumah berkat abu itu ke keluarga. Nanti dalam Pekan Suci kita juga akan diajak untuk mengadakan ibadat sendiri di rumah. Berikutnya. Sebelum masuk dalam Pekan Suci, mulai bulan yang lalu setelah Rabu Abu kita sudah mengadakan pengakuan dosa secara pribadi dengan imam di gereja. Nah, sampai minggu depan ya masih ada. Namun karena keterbatasan usia, tidak semua bisa pergi ke gereja untuk mengaku dosa, sehingga nanti pada tanggal 21 Maret kami akan mengadakan ibadah tobat dengan pemberian absolusi umum yang akan diadakan hari Minggu jam 4 sore secara online. Nah, untuk siapa? Ini adalah untuk mereka yang karena keterbatasan dalam masa pandemi tidak dapat melaksanakan pengakuan dosa secara pribadi dengan imam. Nah, namun tentu saja ini kita juga masih memperhatikan bahwa poin berikutnya adalah ini dari Kitab Hukum Kanonik. Dengan tetap berlaku kewajiban yang disebut, seseorang yang dosa-dosa beratnya diampuni dengan absolusi umum, hendaknya datang mengaku secara pribadi sesegera mungkin jika ada kesempatan sebelum menerima absolusi umum lagi, kecuali terdapat alasan yang wajar. Jadi kalau sudah ada kesempatan, nanti pergi ke gereja untuk pengakuan dosa secara pribadi. Berikutnya. Bagaimana mengikuti ibadat tobat ini, yaitu dengan mempersiapkan diri secara lahir dan batin, dengan sungguh-sungguh meneliti batin dan menyesali dosa, kemudian mempersiapkan tempat yang baik dan layak, dilengkapi dengan peralatan liturgi seperti biasa, salib, lilin, meja beralas kain putih, di atas meja yang beralas kain putih. Kemudian mengikuti ibadat tobat dengan lengkap dari awal sampai selesai, nanti absolusi umum akan diberikan oleh imam. Nanti akan ada buku panduan yang akan saya share ke lingkungan dengan dalam format PDF untuk supaya dapat mengikuti ibadah tobat ini dengan baik. Gitu. Berikutnya.
Minggu Palma 28 Maret jam 9 dan 17 online dan offline. Panitia akan menyediakan daun palma bagi umat yang mengikuti misa offline. Daun palma akan diletakkan di bangku. Jadi umat yang mengikuti misa offline tidak usah membawa daun palma. Kalau mau membawa juga tidak apa-apa, tapi kami menyediakan di bangku. Panitia menyediakan daun palma yang sudah diberkati secara terbatas untuk umat di lingkungan. Maksudnya yang terbatas itu bukan berkatnya, tapi daun palmanya yang terbatas ya. Satu lingkungan 10 lembar ya. Pengurus lingkungan mengambil di gereja setelah misa Minggu Palma, misalnya itu jam 9 sampai jam 19 atau setelah misa kedua jam 17 ya. Bisa ngambil itunya pengambilan SMK oleh PPK Misa Online di GKP lantai 2. Jadi Minggu Palma PPK online-nya masih di GKP lantai 2. Kemudian Kamis Putih 2 kali misa jam 5 dan jam 8. Tidak ada upacara pembasuhan kaki dalam misa. Setelah mengikuti misa, umat di rumah dianjurkan mengadakan upacara pembasuhan kaki antara anggota keluarga untuk menunjukkan semangat pelayanan yang ditunjukkan oleh Yesus. Ia datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, ini adalah salah satu anjuran ya dari keuskupan supaya kita betul-betul bisa menghayati pelayanan yang diberikan oleh Yesus untuk umat yang dikasihinya. Kita meniru Yesus dengan melayani anggota keluarga. Nanti akan ada tuntunan ibadatnya dan juga ada video sosialisasinya bagaimana kita melakukan pembasuhan kaki di rumah. Ini tidak hanya untuk umat yang misa online ya, tapi yang misa offline pun sampai rumah melaksanakan pembasuhan kaki ini. Karena ini untuk siapa saja. Kemudian berikutnya, perarakan sakramen Maha Kudus setelah komuni ditiadakan. Jadi tidak ada perarakan sakramen Maha Kudus. Setelah selesai doa penutup, kemudian umat langsung pulang, karena setelah itu akan diadakan teguran secara online setelah misa kedua. Pengambilan SMK untuk PPK Misa Online hari ini sudah dilakukan di Aula Leodehon di Pastoran. Berikutnya. Jumat Agung, Jumat pagi ada jalan salib pukul 8 secara online dan offline. Jalan salib offline dengan umat terbatas 50 orang. Kemudian selain itu hari Jumat ini akan dimulai novena kerahiman ilahi. Hari pertama, hari kedua dan ketiga akan dilakukan di gereja, kemudian hari keempat dan sampai ke-9 akan dilakukan melalui link Zoom ya. Nanti yang hari pertama sampai ketiga didoakan dalam ibadah di gereja, di ibadat atau misa yang pertama, kemudian hari keempat sampai dengan 9 nanti secara daring melalui Zoom. Dalam ibadat Jumat Agung tidak ada perarakan salib. Pembukaan selubung dilakukan di panti imam. Jadi nanti langsung di depan, tidak ada perarakan. Biasanya kita ada perarakan dari lobi belakang, kemudian 3 kali kita berlutut, tapi untuk besok tidak ada. Penghormatan salib dilakukan biasanya dengan mencium salib, tapi sekarang tidak ada penciuman salib, jadi nanti penghormatan salib dilakukan dengan cara bersama-sama berlutut, kemudian memandang salib utama yang akan diangkat oleh imam. Umat yang mengikuti ibadat secara online dapat mencium salib yang ada di rumah, ya, melakukan penghormatan salib di rumah masing-masing. Pengambilan SMK oleh PPK Misa Online di Aula Leodehon Pastoran. Next.
malam Paskah atau Sabtu 3 April, misa jam 5 dan jam 8. Penyalaan lilin umat ditiadakan karena ya alasan protokol kesehatan ya. Jadi nanti hanya ada, tidak ada penyalaan lilin umat. Kemudian dalam misa jam 17 secara online, nanti akan kita sediakan juru bahasa isyarat ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin di lingkungannya ada yang membutuhkan bisa diinformasikan hal ini. Jadi bisa mengikuti Ekaristi juga pada hari tersebut ya, di lingkungan ataupun keluarga. Pengambilan SMK misa online di Leodeon. Next. Minggu Paskah 4 April, misa jam 9 dan jam 5, online dan offline. Dalam misa ini juga ada juru bahasa isyarat. Juru bahasa isyaratnya untuk online ya, jadi tidak ada di gereja, tidak ada untuk offline, jadi ini untuk online. Kemudian tidak ada yang khusus di Minggu Paskah seperti misa hari Minggu biasa secara liturginya. Pengambilan SMK oleh PPK di Aula Leodeon. Untuk misa anak akan diadakan jam 11 secara online. Next. Ya, sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon supaya informasi ini disampaikan kepada umat yang lain yang tidak mengikuti pada hari ini. Nanti PPT-nya ini akan saya share di Korwil dan juga WA Grup Pelayan Tuhan. Terima kasih Ibu Bapak. Mungkin tadi videonya bisa diulang atau dilanjutkan. Jadi video itu adalah sedikit katekese tentang Pekan Suci. Karena Pekan Suci itu kita ikuti semuanya secara online, mungkin ada umat yang merasa kurang mantap atau bagaimana. Nah, itu ada katekese, sedikit katekese dari Romo Yus, supaya kita juga semangat untuk beribadat sendiri di rumah, menyiapkan segala sesuatunya, mengajak keluarga kita, mengajak anak-anak, itu ya, dengan gembira, menyiapkan misalnya ibadat pembasuhan kaki, kemudian menyiapkan daun palma, dan lain sebagainya. Sehingga meskipun di rumah, tapi tetap bisa menghayati Pekan Suci dengan sebaik-baiknya. Mungkin